Selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi Pak Untung. Bagaimana keadaan Pak Mul hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Untung. Ya. Ini Pak Mul, kali ini kita akan melaksanakan observasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Mul pada pagi hari ini. Tapi sebelum Pak Mul melaksanakan pembelajaran, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Mul. Oke Pak. Untuk tujuannya untuk perbaikan pembelajaran. Ini Pak Mul, terkait pembelajaran yang akan Pak Mul laksanakan pada pagi hari ini, saya ingin tahu Pak, tujuan pembelajaran Pak Mulyono pada pagi hari ini itu apa? Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada pertemuan kali ini Pak. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacat atau pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian yang kedua itu siswa mampu menyelesaikan masalah Pak. Masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacat atau pecahan. Jadi nanti yang pertama itu adalah operasi hitung campuran dalam bentuk biasa. Kemudian yang kedua itu biasanya kan ada soal-soal cerita ya Pak ya. Saya harapkan kedua-duanya itu anak nanti bisa selain mengerjakan soal atau soal dalam bentuk soal yang angka-angka matematika itu sendiri, dan yang kedua dengan soal cerita. Itu harapannya nanti keduanya bisa tercapai Pak. Jadi ada dua tujuan ya Pak pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan operasi bilangan cacat. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacat. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bapak pada pembelajaran kali ini itu apa Pak? Area pengembangan yang hendak saya capai Pak, kebetulan siswa saya kan memiliki keberagaman yang agak luas ya, baik itu dari segi kemampuan, segi minat maupun yang lainnya. Ada siswa yang diberi penjelasan sekali langsung nyampol, kemudian ada siswa yang berkali-kali baru paham. Ini menjadi masalah bagi saya Pak, karena kadang kalau saya kecepatan mengajar itu anak yang dalam tanda kutip kurang mampu mengikuti nanti ketinggalan. Sementara kalau saya mengikuti yang anak yang dalam tanda kutip tadi kurang mampu mengikuti pelajaran, anak yang pintar itu biasanya akan bosan Pak, sehingga kadang-kadang akan panik, buat gaduh dan sebagainya. Nah saya berharap dengan kegiatan ini nanti saya bisa mengembangkan suatu cara melalui pembelajaran diferensi tadi, sehingga saya bisa memfasilitasi kedua-duanya, sehingga terjadi semacam win-win solution. Yang pintar bisa terakomodasi, kemudian yang kurang pintar dalam tanda kutip itu juga bisa terakomodasi. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan pembelajaran yang memuat kompetensi sosial emosional. Nah, dari beberapa banyak kompetensi sosial emosional itu nanti saya akan berfokus pada dua hal atau dua implementasi KSE itu sendiri, yaitu yang pertama itu kesadaran diri, kemudian yang kedua keterampilan relasi. Nanti akan kita cobakan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, itu. Oke, berarti Bapak untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu karena adanya kesenjangan kemampuannya Pak? Betul. Antara siswa yang mempunyai level kognitif tinggi dengan level kognitif rendah itu terlalu jauh menurut Bapak. Betul. Kemudian untuk
pengembangan KSE Bapak fokus pada dua hal ya Pak. Iya betul Pak. Yang pertama kesadaran diri, kemudian yang kedua adalah keterampilan berelasi. Betul. Nah, untuk strategi yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran kali ini itu apa saja Pak? Strategi yang sudah saya persiapkan tentu saja yang pertama itu membuat RPP Pak. RPP yang memuat atau RPP diferensiasi yang memuat KSE, kompetensi sosial emosional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya akan melakukan langkah pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian yang ketiga nanti saya akan membuat alat-alat pendukung atau komponen-komponen pendukung untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya tersebut. Karena kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, memfasilitasi perbedaan, maka nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi baik itu dalam segi konten, kemudian dalam hal diferensiasi proses dan juga produknya. Nanti akan saya sesuaikan. Dan tentu saja nanti saya akan menyiapkan perangkat pendukung untuk penilaiannya Pak. Nah, penilaiannya mulai dari penilaian sikap, penilaian sosial, kemudian penilaian penilaian kognitif lah istilahnya, penilaian kognitifnya. Itu Pak. Oke Bapak, untuk strategi yang Bapak persiapkan tadi sudah disampaikan ada 3 ya Pak. Yang pertama membuat RPP berdiferensiasi, yang membuat KSE, kemudian melakukan langkah pembelajaran sesuai yang RPP yang sudah Bapak buat. Kemudian yang ketiga membuat alat pendukung untuk mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Bapak juga membuat perangkat penilaian ya Pak ya. Betul. Itu baik sekali Pak, menurut saya sudah luar biasa. Itu saya kira sudah cukup dari saya. Kemudian selamat melaksanakan pembelajaran. Saya akan mencoba mempelajari prosesnya Pak. Silakan Pak dimulai pembelajarannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, selamat Pak Mul. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Pak Ugo. Luar biasa sekali tadi saya lihat pembelajaran yang Bapak praktekkan tadi. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini yang pertama, saya ingin refleksi Bapak terhadap pembelajaran yang sudah tadi Bapak praktekkan itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak Ugo atas pertanyaannya. Kalau boleh saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi, saya menemukan beberapa hal-hal menarik yang membuat saya terkesan lah istilahnya ini. Yang pertama, pembelajaran berdiferensi yang saya lakukan tadi ternyata alhamdulillah bisa menjembatani gap antara siswa yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dan yang di bawah. Itu semuanya bisa alhamdulillah bisa terlayani. Kemudian ternyata dengan variasi atau diferensiasi yang saya terapkan baik itu diferensiasi konten maupun diferensi isi dan diferensi proses, anak menjadi antusias Pak. Sebagai contoh tadi saya membuat penayangan mengenai video pembelajaran. Nah, ini anak-anak yang biasanya itu tidak suka diajar dengan cara ceramah misalnya, itu mereka terlihat antusias. Ya. Kemudian
anak yang biasanya belajarnya itu tipe kinestesik misalnya sukanya bergerak-gerak, saya tunjukkan atau saya tunjuk beri tugas untuk maju menyusun gambar mengenai kesetaraan perpecahan, dia terlihat antusias sekali. Berarti ini saya anggap sebagai tidak lebih dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak Untung. Namun ada hal yang mengganjal Pak Untung. Hal yang mengganjal tentu saja kadang saya berusaha agar bagaimana caranya anak itu tidak merasa dibeda-bedakan. Ini yang masih jadi pertanyaan saya Pak Untung. Karena apa? Karena tadi pembelajaran yang saya lakukan itu kan yang pintar saya kelompokkan sendiri, yang dalam tanda kutip kurang itu saya kelompokkan sendiri. Walaupun maksudnya saya itu biar saya bisa menangani, biar bisa memberikan perhatian lebih kepada yang belum bisa menerima materi yang saya pelajari, yang saya ajarkan, karena mereka kebetulan dikelompokkan ke kelompok yang kurang cepat istilahnya menangkap. Tapi tetap saya dalam hati ini nanti bagaimana ya mereka merasa bisa-bisakan atau bagaimana, ini yang masih mengganjal. Kemudian yang kedua Untung, saya kok tadi kekurangan lagi ya. Saya bingung apa karena saya itu tidak memperhatikan alokasi waktu, atau karena pembelajaran itu sedemikian menarik sehingga anak-anak itu antusias sehingga saya terbawa-bawa antusias, atau bagaimana itu saya masih perlu menelaah kembali. Jadi Bapak sudah merefleksikan pembelajaran yang tadi Bapak praktekkan. Jadi ada hal baru ya Pak ya, Bapak tadi mengatakan ada hal baru yang menarik, dan Bapak menjadi terkesan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena bisa menjembatani kesenjangan antara siswa yang berkemampuan kognitif tinggi dengan kognitif levelnya kurang tinggi melalui beberapa praktik yang sudah Bapak lakukan seperti merayakan video pembelajaran dan lain-lain. Tapi Bapak juga merasa ada kekurangan ya Pak ya di sini ya Pak ya, karena Bapak merasa itu anak-anak seperti dibedakan dengan adanya pengelompokan semacam itu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga kekurangan waktu karena proses pembelajaran tadi mungkin menarik bagi siswa sehingga Bapak lupa waktu semacam itu ya Pak. Iya. Oke Pak, lanjut lagi ya Pak ya. Untuk tindak lanjut ke depan dalam proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa Pak? Tadi saya sudah menemukan beberapa hal yang menarik dan hal yang mengganjal ya Pak. Rencana tindak lanjut saya ya tentu saja ada di sekitaran itu Pak, ada di kisaran itu. Bagaimana agar hal-hal yang menarik itu nanti ke depan bisa ditingkatkan, ya tentu saja dengan misalnya saya kembali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu secara terjaga, secara rutin lah istilahnya, dengan mengajak rekan sejawat untuk bekerjasama untuk memantau lah istilahnya apa yang kurang dari saya, kan bisa dapatkan masukan-masukan dari saya dan juga saya merasa ini kok baik Pak, baik, ada hal yang positif. Saya berharap ini bisa menjadi praktik baik yang ditularkan kepada rekan. Kalau memang ini dianggap baik, saya berharap nanti ada suatu program ya dari warga sekolah secara bersama-sama untuk membuat atau latihan bersama, rencana latihan bersama mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena menarik sekali ini, menarik, dan juga tentu saja ini bisa dikatakan hal baru ya Pak. Walaupun sebenarnya kita mungkin sering melakukan itu, tapi yang terstruktur sehingga memunculkan suatu pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuatu yang makanya nanti saya berharap koordinasi atau kolaborasi dengan rekan-rekan untuk bekerja sama dengan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kemudian yang kedua untuk
kelemahan-kelemahannya itu tadi ya Pak. Kelemahannya seperti waktu yang molor, gitu ya. Ya saya nanti agaknya perlu kembali memedomani RTP. Perlu juga mungkin merevisi alokasi waktu yang ada di RTP. Nah, sebagai contoh dalam hal ice-breaking itu ya Pak Untung ya. Ice-breaking itu kan anak itu kan tidak langsung bisa ice-breaking. Kita harus punya pengarahan terlebih dahulu. Itu saya lihat tadi waktunya menjadi 2 kali lipat dari yang ada di RTP. Nah, di RTP tadi kan saya kan menganalogikannya kan anak sudah bisa gitu, ternyata harus ada persiapannya. Kemudian untuk kelemahan yang lain ya itu tadi saya merasa itu menjadi semacam pengelompokan yang dalam tanda kutip tidak adil, akhirnya nanti anak merasa berbeda-bedakan dari sisi kognitifnya. Itu nanti mungkin saya akan ya memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada anak bahwa saya itu tidak sedang membeda-bedakan, tapi justru saya akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya itu dalam hal melayani bukan dalam hal membedakan yang ingin waktu tekankan. Mungkin nanti saya bahasanya seperti itu ya Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Mul. Jadi Pak Mul tadi mengatakan untuk rencana ke depan Bapak akan meningkatkan ya Pak ya, praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak sampaikan tadi secara rutin Pak. Mungkin akan ditemani dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan, kemudian juga bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain bersama warga sekolah ya Pak ya, kalau bisa ya. Kemudian untuk kelemahan yaitu waktu yang molor, mungkin Bapak tadi mengatakan perlu kembali berpedoman kepada RTP, kemudian akan revisi waktu ya Pak yang ada di RTP. Kemudian ice-breaking juga memakan waktu tadi apa ya? Betul Pak. Karena perlu adanya apa tadi Pak? Ya istilahnya apa ya? Anak kan belum tahu ya Pak. Belum tahu. Saya harus melatihkan dulu ternyata. Ada waktu juga untuk melatih. Saya kira kan saya dalam bayangan saya tidak sampai ke situ Pak. Bayangan saya begitu Mas, ayo ice-breaking ini anak-anak bisa. Ternyata saya harus mencoba dulu ya Pak. Menjadi waktu 2 kali ya, Iya, berikutnya tadi Bapak mengatakan bahwa anak-anak seperti merasa dibedakan, dikelompokkan ya Pak ya. Kemudian Bapak solusinya yaitu akan memberikan pemahaman bahwa guru tidak sedang membeda-bedakan, tapi dalam rangka melayani, melayani mereka sehingga bisa melayani semua kebutuhan siswa yang berkemampuan tinggi maupun yang kurang tinggi semacam itu ya Pak ya. Baik, luar biasa Bapak tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian sudah bisa merefleksikan kembali baik kelebihan maupun kekurangannya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa sekali pertemuan pada kali ini. Selamat kepada Bapak dan kelak nanti akan lebih meningkat lagi proses pembelajaran yang Bapak praktekkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak.